Ya, pemirsa, beragam cara dilakukan untuk meningkatkan animo masyarakat menerima vaksin COVID-19 seperti di sebuah desa di Kabupaten Madiun, Jawa Timur yang menggelar vaksinasi berhadiah kambing dan bibit tanaman produktif. Sedangkan di Malang, Jawa Timur berhadiah tiket gratis wahana bermain air. Ratusan warga desa Segulung, Kecamatan Dagangan, Madiun, Jawa Timur yang berusia 17 tahun ke atas sangat antusias mengikuti jalannya vaksinasi dosis pertama yang digelar di balai desa setempat. Peserta vaksin yang mendaftar akan diundi dan akan mendapatkan hadiah utama seekor kambing. Selain hadiah utama kambing, sarung, payung, serta sejumlah bibit tanaman unggul berupa bibit durian dan cengkeh. Dia tanaman cengkeh. Perasaannya gimana dapat ini? Ya senang, lumayan senang lah. Oh, iya. Mas tadi katanya takut divaksin, kenapa Mas? Ya takut suntik tak ikut Mbak. Pada vaksinasi dosis pertama kali ini, ratusan warga Segulung mendapatkan suntikan vaksin jenis AstraZeneca. Sebelumnya, minat vaksin warga Segulung sempat minim, sebab mereka merasa takut karena ada isu miring terkait efek samping yang timbul usai divaksin. Sementara di Malang, Jawa Timur, vaksinasi COVID-19 dilakukan di tempat wisata Hawaii Waterpark, Kota Malang. 1.000 dosis vaksin jenis AstraZeneca disiapkan dalam program vaksinasi wisata kali ini. Vaksinasi wisata ini sengaja digelar oleh pengelola tempat wisata untuk menarik minat masyarakat sekitar lokasi wisata agar mau divaksin. Jadi vaksin wisata kami mencoba ya untuk mengakomodir terutama di lingkungan HW Group ini. Di sini kan ada dua kecamatan, Kecamatan Blimbing sama Kecamatan Singosari. Nah, terutama ini saya lihat Puskesmas memang mengadakan di kecamatan yang mengadakan vaksin, tapi antusiasnya kurang sekali. Jadi wisata mencoba kami dengan saya berikan satu tiket gratis HW Group ini. Jadi yang sudah vaksin mendapatkan tiket gratis itu bisa memilih salah satu wahana yang 4 wahana di HW Group. Dengan vaksinasi yang secara masif dilakukan oleh semua pihak, pelaku wisata berharap kekebalan komunal bisa terbentuk dan kondisi pandemi COVID-19 di Indonesia bisa segera teratasi. Dari Jawa Timur, Arif Wahyu Effendi, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, antusiasme warga juga terjadi di Cisauk, Tangerang, Banten, di mana salah seorang lansia terpaksa digendong petugas untuk divaksin. Tanpa canggung, petugas menggendong warga menuju lokasi vaksin. Warga yang menderita lumpuh ini bahkan menjalani tes pendahuluan dan divaksin sambil terus digendong oleh petugas. Vaksinasi di permukiman warga ini merupakan program Ditres Narkoba Polda Metro Jaya. Diharapkan dengan percepatan vaksin ini, target 9.000 warga Cisauk bisa secepatnya terlaksana. Pemirsa, DPW Partai Perindo Jawa Barat menggelar vaksinasi massal dengan menyediakan 1.000 vaksin Sinovac untuk dosis pertama. Seorang wanita sempat menangis dan ketakutan saat akan disuntik pada vaksinasi massal ini. Wanita ini ketakutan dan menangis saat akan disuntik vaksin dosis pertama yang digelar DPW Partai Perindo Jawa Barat. Panitia dan petugas kesehatan mencoba untuk menenangkan wanita ini hingga akhirnya bisa divaksin. Vaksinasi massal Partai Perindo ini menyediakan 1.000 dosis vaksin jenis Sinovac untuk dosis pertama bagi warga Bandung dan sekitarnya. Takut ya soalnya bersama-sama. Awalnya takut, cuma waktu udah dicobain biasa aja Pak. Sebenarnya lebih kayak terkoordinasi aja sih, nggak terlalu banyak kerumunan juga, nggak terlalu lagi kayak yang lainnya kan terlalu banyak kerumunannya kayak gitu. Jadi lebih cepat aja sih. Lebih cepat aja. Vaksinasi massal ini menjadi bukti komitmen Partai Perindo dalam mendukung program percepatan vaksinasi yang dicanangkan pemerintah untuk menciptakan herd immunity di akhir tahun 2021. Antusias dari masyarakat sangat luar biasa sekali. Dari kita mulai buka pendaftaran, hanya beberapa hari saja sudah tercukupi seluruh kuota. Rencananya DPW Partai Perindo Jawa Barat akan kembali menggelar vaksinasi dosis kedua pada tanggal 23 Oktober mendatang. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan.
Ya, pemirsa, 7 sekolah di DKI Jakarta ditutup sementara karena kasus COVID-19. Pemda akan memverifikasi sekolah sebelum kembali beroperasi. Penutupan sekolah merupakan bagian dari evaluasi pembelajaran tatap muka di DKI Jakarta. Dari 7 sekolah, 1 ditutup karena melanggar protokol kesehatan, yaitu SD 05 Jagakarsa, dan 6 sekolah lainnya karena temuan kasus positif COVID-19 yang dialami guru dan murid. Kasus positif ditemukan di SD Klender 03, SMK 66 Jakarta, SDN Pondok Rangon 02, SMP PGRI 20, SMA 25 dan SMA 20. Sekolah yang ditutup pun disemprot disinfektan untuk mengantisipasi penyebaran virus COVID-19. Ya, pemirsa, kami sudah terhubung dengan Kasubag Humas Distrik DKI Jakarta, Bapak Taga Rajaga. Halo, selamat pagi, Pak Taga. Selamat siang, Pak Taga. Selamat siang, Mas Bram. Ya, Pak Taga, dengan adanya temuan kasus COVID-19 di sekolah ini, apakah PTM akan terus berlanjut? Ya, baik Mas Bram dan pemirsa iNews TV, bahwa DKI memang betul kita akui ada 6 sekolah yang memang ada kasus COVID-19 di sekolah tersebut. Di antara ada siswa juga ada guru. Nah, sesuai dengan Pergub 03 2021 dan Kepdis 882 tentang juknis PTM, manakala ada satu sekolah yang terkena atau kasus COVID ditutup 3 kali 24 jam. Dan 6 sekolah tersebut sudah kembali melaksanakan PTM, Mas Bram. Ya, Pak Taga, ini sekolah yang ditutup atau yang mengalami tutupan karena ditemukan kasus COVID-19 ini nggak lama kembali buka. Jadi nanti ini sistemnya akan buka tutup kalau ada kasus atau bagaimana, Pak? Ya, seperti yang disampaikan berdasarkan Pergub 03 2020, ketika ada kasus COVID maka ditutup 3 kali 24 jam, di mana selama 3 hari itu dilakukan penyemprotan disinfektan di sekolah tersebut, lalu dilakukan tracing. Setelah dilakukan tracing, siswa tersebut atau guru yang terkena COVID kemana mereka, dengan siapa mereka berinteraksi, lalu diberikan testing oleh dinas kesehatan atau siswa terdekat. Dan alhamdulillah dari hasil tracing tersebut semuanya hasilnya negatif. Nah, kalau sudah demikian maka sekolah tersebut boleh untuk melaksanakan PTM terbatas kembali. Oke, baik Pak Taga, terima kasih atas informasinya Pak Taga. Semoga juga tidak ada kasus kembali ditemukan dalam sekolah-sekolah yang akan menggelar PTM untuk tahap selanjutnya. Terima kasih banyak Pak Taga. Ya, pemirsa, Hari Tani Nasional 2021 ditandai dengan panen raya jagung Nusantara di Grobogan, Jawa Tengah. Dalam acara panen jagung Nusantara, Mentan memastikan bahwa produksi jagung mulai melimpah seiring memasuki panen raya. Grobogan, Jawa Tengah merupakan salah satu pemasok jagung lokal terbesar hingga tingkat nasional. Tak heran jika kota ini menjadi lokasi panen raya jagung Nusantara dalam rangkaian peringatan Hari Tani Nasional. Dalam acara ini, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo menegaskan bahwa produksi jagung mulai melimpah. Panen jagung raya Nusantara akan terus berlangsung hingga akhir Desember mendatang. Antara lain juga mau mengetahui apakah memang jagung sebagai salah satu komoditi yang kita jaga di Indonesia ini sesuai perintah Bapak Presiden, betul-betul tertanam apa enggak, betul ada atau tidak. Dan antara data yang kita miliki dengan fakta lapangan seperti apa? Nah, alhamdulillah kelihatannya para gubernur, para bupati sesuai dengan apa yang menjadi data dan fakta yang telah dilaporkan pada kami, semua mencapai target yang ada. Bahwa ada fluktuasi harga, ini bagian dari dinamika. Dan tentu petani senang karena saat sekarang ini petani jagung itu mendapatkan harga yang lebih baik di atas HPP yang sangat bagus. Terkait polemik data jagung, Mentan menjamin validitas data yang dikeluarkan pemerintah.
Mentan juga pastikan akan genjot produksi jagung secara nasional sehingga petani tidak kebingungan lagi dalam penyediaan pakan ternak. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustaman Nusantara, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, jangan pernah menyepelekan uang koin di dompet Anda. Tabunglah, nanti lama-lama bisa membeli mobil dengan menggunakan uang koin. Seperti apa cerita selengkapnya pemirsa? Sesaat lagi, tetaplah bersama kami.